Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gelombang aksi penolakan mahasiswa terhadap rencana kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, sejumlah mahasiswa mengadang sebuah tangki BBM untuk dijadikan panggung orasi. Di bawah guyuran hujan, mahasiswa dari HMI sempat ricuh dengan petugas kepolisian. Pasalnya, mahasiswa menghadang sebuah mobil truk pengangkut BBM untuk dijadikan panggung orasi menolak rencana kenaikan harga BBM. Polisi yang bertugas berusaha menghalau mahasiswa yang hendak menahan mobil tangki tersebut. Aksi penghadangan kendaraan saat unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga BBM juga terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Peserta aksi mencoba menahan paksa mobil truk sebagai panggung orasi. Namun aksi tersebut dicegah polisi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sejumlah mahasiswa membakar ban bekas dan memblokir ruas jalan lintas Barat Sulawesi. Aksi mahasiswa ini pun menyebabkan arus lalu lintas macet. Polisi terpaksa mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Jakarta, unjuk rasa Serikat Ojek Online dan mahasiswa di depan gedung DPR Senin siang diwarnai kericuhan. Polisi menangkap pengunjuk rasa yang diduga provokator kericuhan. Kericuhan diawali oleh aksi massa yang akan menutup Jalan Gatot Subroto dengan mobil komando, namun dicegah oleh polisi. Massa kemudian melawan hingga terjadi aksi saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa. Dalam aksi ini, massa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, mencabut kenaikan tarif dasar listrik, dan memberantas mafia migas dan pertambangan. Polisi menangkap beberapa orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM yang digelar di depan gedung DPR RI Senin siang. Unjuk rasa ini diikuti oleh Serikat Ojek Online dan Himpunan Mahasiswa Islam. Ratusan ulama dan santri di Banten yang tergabung dalam Forum Aliansi Santri Banten menggeruduk kantor DPW P3 Banten di Ciracas, Kota Serang, Banten. Mereka menuntut Ketua Umum P3 Soeharto Monoarfa mundur dari jabatannya dan diadili karena dinilai telah menghina Kiai. Para santri dan ulama juga meminta agar Monoarfa segera memohon maaf pada Kiai di seluruh Nusantara. Masa aksi kemudian menyampaikan 5 tuntutannya kepada Ketua DPW P3 Banten, Subadri Usluhuddin. Siapa di dalam? Oh, saya juga sama. Saya orang yang selalu dekat dan cinta dengan para alimul ulama. Ketika emang ketum kita benar melecehkan keberadaan para alim ulama, mungkin orang yang pertama mendemo meminta ketum turun itu ya mungkin bukan hanya kiai, mungkin juga pribadi kami dan keluarga besar kami. Tapi ini keberadaannya kan belum. Jadi tadi itu mereka ya katakanlah kalau ibarat kita klaim tabayun lah. Nasabah korban robot trading nekat menerobos masuk kantor Net89 di kawasan Foresta BSD Kabupaten Tangerang. Kedatangan mereka untuk mencari bos dari Net89 guna meminta uang pengembalian investasi yang mencapai 300 miliar rupiah. Awal-awal kami telah menunjukkan gambar ini, tetapi lama-lama ya. Para nasabah korban trading bodong ini nekat masuk ke dalam area kantor Net89 di kawasan Foresta BSD Kabupaten Tangerang. Kedatangan mereka guna mencari keberadaan bos Net89 untuk meminta pengembalian dana investasi yang totalnya mencapai 300 miliar rupiah. Tak hanya itu, para korban juga menempelkan sejumlah foto wajah petinggi dari Net89 di bagian pintu masuk gedung. Aksi ini merupakan bentuk rasa kecewa terhadap apa yang sebelumnya dijanjikan para petinggi Net89 sejak 7 bulan. Itu kesalahan dari member. Oh ya, pastilah bentuk kesalahan dari member lah. Karena mereka tidak dapat kejelasan kan mengenai pengembalian dana-dana yang mereka sudah investasikan. Para korban trading bodong ini telah melaporkan ke Polda Metro Jaya dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemerintah pekan ini akan menyalurkan bantuan langsung tunai di tengah rencana kenaikan BBM bersubsidi. BLT sebesar Rp600.000 tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi masih dalam tahap penggodokan. Atas rencana tersebut, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sekitar 80% BBM bersubsidi dinikmati oleh kelompok menengah atas dan industri. Jadi kalau kita bicara tentang Pertalite, 86% atau 80 triliun itu yang menikmati rumah tangga yang top 30%. 86% atau 80 triliun dari total Pertalite yang kita subsidi 93 triliun. 83 dinikmati 30% terkaya. Sementara BLT pengalihan subsidi BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 yang diberikan secara bertahap atau sebanyak 2 kali dan akan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati dalam berhitung. Presiden Jokowi menyebut kenaikan harga BBM dapat memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kementerian Perhubungan kembali menunda kenaikan tarif ojek online yang rencananya diberlakukan pada kemarin. Penundaan tersebut berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Untuk kedua kalinya, Kementerian Perhubungan menunda kenaikan tarif ojek online yang seharusnya dilakukan hari ini. Situasi ekonomi masyarakat yang tengah terhimpit dan masukan dari berbagai pihak mendasari penundaan kenaikan ini. Kemenhub belum dapat memastikan sampai kapan penundaan ini berlangsung. Sampai kapan ketentuan ini akan ditunda, tentu akan sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang berkembang. Kami berharap adalah hasil yang terbaik, ya. Nanti hasilnya adalah hasil yang terbaik, di mana nanti adanya penyesuaian tarif baru ojol ini tetap bisa dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna jasa, tapi di sisi lain juga tetap bisa memberikan dampak yang optimal, ya, dampak positif yang optimal bagi para pengemudi maupun juga pada aplikator. Penundaan kenaikan tarif ojol ini pun menuai tanggapan beragam dari para pengemudi ojek online. Jadi tanggapan dari kami nih sepertinya dari Kementerian Perhubungan juga tidak ada solusi seperti itu. Jadi tarifnya masih tetap sih, malahan untuk tarif sih cenderung lebih turun daripada yang sebelumnya seperti itu. Apalagi kalau untuk jarak jauh. Kalau saya pribadi sih nggak masalah ya tarif ojol. Kalau kita lebih menekankan masalah komisinya, masalah potongan itu yang 20% kalau bisa dikurangin lah. Kalau naik takutnya penumpang berkurang, harganya kan jadi mahal tuh. Jadi susah lagi kita nyari penumpang. Akhirnya penumpang beralih ke mode transportasi yang lain kalau tarif naik begitu. Sebelumnya, kenaikan tarif ojol pada 14 Agustus lalu juga ditunda. Penyesuaian tarif ojol dibagi menjadi 3 zona yang mengatur tarif batas atas, tarif batas bawah, dan tarif minimal. Partai Perindo melakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso atau PAPMISO di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Mahyudin. Partai Perindo mendukung pedagang mie dan bakso untuk segera go digital supaya mendapatkan pasar yang lebih luas. Partai Perindo mendukung pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan UMKM.
Dukungan ini diwujudkan dengan penandatanganan kerjasama dengan organisasi PAPMISO atau Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso di Jakarta Pusat. Penandatanganan MOU ditandatangani oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Jainul Majdi dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq, disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Mahyudin. Pengembangan UMKM di Indonesia menjadi fokus perhatian Partai Perindo yang diwujudkan melalui program-program strategis baik di tingkat pusat maupun daerah. Di dalam badan Perindo sendiri yang dikomando oleh Pak Haritanu Sudibyo, beliau melihat sebagai seorang ketua umum partai dan sebagai seorang pengusaha, beliau melihat bahwa kekuatan UMKM yang dimiliki oleh para pedagang bakso dan mie yang ada di Republik ini, itu adalah bagian dari kekuatan pengembangan ekonomi negara. Mudah-mudahan dengan difasilitasi oleh Pak Hari ini, tukang bakso seluruh Indonesia bisa go online dan bisa kesejahteraannya bisa meningkat seperti itu. Saat ini baru terdapat 1.200 lebih pedagang mie dan bakso yang memasarkan dagangannya secara online. Melalui program Partai Perindo diharapkan 48.000 pedagang bakso yang masih memasarkan dagangannya secara tradisional bisa segera menggunakan teknologi digital. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, Winar Dimas, iNews melaporkan. Dalam rangka HUT ke-20 Jakarta Concert Orchestra, The Resonance Music Studio kembali menggelar konser simfoni untuk bangsa 2022. Konser ini menampilkan sejumlah bintang tamu termasuk penyanyi Isyana Saraswati. Sempat terhenti akibat pandemi, The Resonance Music Studio kembali menggelar konser simfoni untuk bangsa 2022 Sabtu malam. Bertempat di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Afif Priyatna selaku konduktor memimpin The Resonance Music Studio memainkan lagu-lagu Nusantara. Pertunjukan ini mencerminkan rasa cinta kepada Indonesia dan semangat perjuangan. Konser dengan aransemen kekinian ini juga bertujuan untuk melestarikan lagu lawas Indonesia agar bisa dikenal dan dinikmati generasi muda. Mempersembahkan karya-karya Indonesia yang kira-kira kayaknya sudah mulai dilupakan, seperti lagu-lagu nasional, lagu-lagu klasik kayak misalnya karya Ismail Marzuki, Mokhtar Embut, atau bahkan mungkin sampai yang ke Yassi Jamin. Terus lagu-lagu daerah juga kan kita udah banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi angkatan generasi muda nih banyak yang udah nggak tahu gitu. Tapi kita berusaha untuk melestarikan, untuk didengarkan kembali dalam kemasan yang lebih kekinian gitu. Acara ini diisi oleh sejumlah musisi seperti pianis Filda Salim, solois Farman Purnama, grup Batavia, Madrigal Singer, serta penyanyi Isyana Saraswati. Untuk kita selalu melestarikan lagu-lagu daerah dari negara Indonesia gitu ya. Apalagi kami sebagai istilahnya aku generasi muda gitu ya, senang banget bisa menggaungkan kembali repertuar-repertuar yang memang itu sebenarnya legendaris, tapi mungkin ya orang udah jarang bawain, tapi senang banget karena Kak Afif juga yang ngedorong aku untuk ayo bawain Ayo Mama, bawain Lisoy, tapi tetap dengan membawakan karya-karya aku juga yang diaransemen ulang oleh Kak Afif. Jadi seru banget. Didukung oleh indonesiakaya.com, konser berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berjalan dengan meriah di depan ratusan penonton. Dari Jakarta, Stephen Paitama, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Fashion Street ternyata masih menjadi demam masyarakat saat ini. Tak mau kalah, para jebolan sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Jakarta ikut menggelar Budut Fashion Week di Zebra Cross Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berlenggak-lenggok bak model ternama, inilah yang diperagakan para alumni jebolan SMK Negeri 1 di atas Zebra Cross di Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mengenakan setelan nyentrik jalanan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fashion Street, para alumni mencoba mengekspresikan diri di muka publik. Meski usia tak lagi muda, namun rupanya mereka tetap terlihat tampil piawai layaknya sebuah kontes. Tak ketinggalan, anak-anak mereka yang masih berusia dini juga ikut tampil meramaikan suasana. Budut Fashion Week sengaja digelar para alumni semata bukan karena ikut-ikutan gaya yang kini tengah tren, tetapi juga sebagai contoh kepada para pelajar agar bisa melakukan kegiatan positif ketimbang melakukan aksi tawuran.
Selain bisa mengekspresikan diri, para pemenang Budut Fashion Week ini juga disediakan hadiah hingga jutaan rupiah bagi peserta yang keluar sebagai pemenang paling nyentrik. Saya sebagai salah satu inisiator bagaimana saya melihat anak-anak muda Budut sudah berkarya. Ada topi, ada tas, ada baju, ada celana, bahkan sepatu. Nah, disinilah saya pamerkan, saya fashion show-kan biar mereka melihat karya-karya anak muda Budut. Seperti itu tujuannya. Budut Fashion Week yang digelar perdana dalam rangka menyambut HUT RI ke-77 tahun ini diikuti puluhan alumni mulai dari angkatan 80-an hingga angkatan muda. Rencananya, kegiatan serupa akan terus digelar guna menghilangkan kebiasaan negatif para pelajar yang kerap melakukan aksi tawuran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan kacamata diberikan gratis kepada pelajar dan guru serta tukang ojek online di Bandung, Jawa Barat. Program ini juga menyasar kepada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran dengan memberikan mereka alat bantu dengar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan gedung Kasum Group di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pemberian 100 unit kacamata kepada ojek online, pelajar, dan guru. Selain itu, ada 25 alat bantu yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Hal ini merupakan bentuk kontribusi Kasum Group untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Menurut Deputi CEO Kasum Group, Trista Mutia Kasum, selama 80 tahun, Kasum Group terus berkomitmen memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Kami berharap dengan ketersediaannya layanan kami, baik itu Vision Care dan juga Hearing Center, kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang mengalami permasalahan penglihatan dan juga pendengaran. Dan ini balik lagi ke sini, kami apresiasi dan mudah-mudahan akan ada kolaborasi untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita, terutama wisata bidang kesehatan, dan juga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Pendiri Kasum Group yakni Acum Kasum sebelumnya belajar membuat kacamata di Jerman. Ia adalah orang Indonesia pertama yang mendirikan pabrik kacamata di Garut pada tahun 1970. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Semarak HUT ke-77 RI, Pang Diviv 2 Kostrat menggelar event kejuaraan renang tingkat provinsi di Tirta Vicada, Kampung Tentara Madiviv 2 Kostrat, Malang, Jawa Timur. Kejuaraan renang Cup Pang Diviv 2 Kostrat ini diikuti oleh masyarakat umum dan TNI Polri dengan jumlah kurang lebih 800 peserta dan 40 klub renang. Masyarakat yang mengikuti kejuaraan renang akan bertanding di kelas 50 meter dan 100 meter dengan 8 lintasan. Sedangkan untuk TNI Polri bertanding di kelas eksibisi estafet 4x50 meter untuk memperebutkan piala medali dan tim terbaik. Kejuaraan renang Cup Pang Diviv 2 Kostrat digelar dalam rangka penyemarakan peringatan HUT ke-77 RI serta mencari bibit-bibit perenang di wilayah Jawa Timur. Dan dalam hal ini adalah lomba renang dalam rangka untuk mendapatkan bibit-bibit perenang di wilayah Jawa Timur khususnya, dan saat ini baru kita lakukan di Malang Raya. Tokoh Muslim berpengaruh di dunia Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri mengisi pengajian di sejumlah lokasi di Indonesia. Pengajian Habib kelahiran Jeddah ini juga dihadiri Ketua Umum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menghadiri tausiah yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam tausiahnya, Habib Ali mengkritisi pemahaman orang-orang yang mempertentangkan bela agama dengan bela negara. مهمتنا هي ترسيخ إنسانية الإنسان قبل ترسيخ تدينه. Tausiah Habib Ali ini ditanggapi positif oleh TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB yang fasih berbahasa Arab ini mengharapkan pemikiran Habib Ali bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia.
وهذا شيء جديد لي هو أن التطرف والإرهاب ليس حالة فكرية وإنما حالة نفسية وذلك حاصل لأن الإنسان لا يستطيع أن يوازن بين الأشياء الخمسة بين العقل والروح والقلب والجسد والنفس وعندما حدث خلل في نفسه لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الخمسة فهناك تطرف fikrian atau ghair fikri. TGB juga meminta Habib Ali untuk berkunjung rutin ke Indonesia, terutama ke daerah-daerah pelosok seperti kampung halamannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Usulan pemilihan kepala daerah menjadi sorotan berbagai pihak. Usulan KPU perlu pertimbangan khusus dengan lebih dulu bertemu pemerintah dan Komisi 2 DPR. Usulan memajukan pilkada dari November 2024 menjadi September 2024 sebagai pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari perlu dibahas lebih serius karena khawatir berbagai pelaksanaannya bentrok dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang pernah menjabat Komisioner KPU Ferry Kurnia memberikan catatan jangan sampai memajukan pilkada menjadi masalah baru antara parpol peserta pemilu dengan KPU. Ferry menganggap KPU perlu segera mengumumkannya secara resmi, termasuk melaunching tahapan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini belum terlaksana. Nah, oleh karena itu kita juga berharap tahapan terkait dengan pilkada juga segera di-launching sehingga upaya-upaya partai politik dalam mempersiapkan berbagai aktivitasnya, terutama juga dalam mempersiapkan kader-kadernya untuk ikut dalam kontestasi di pemilihan kepala daerah itu juga sedini mungkin itu bisa dipersiapkan. Jadi ini menjadi poin yang penting di dalam aktivitas yang ada. Film besutan Jessica M. Thompson dan dibintangi oleh aktor Game of Thrones Natalie Emmanuel, The Invitation bersinar di US Box Office. Informasinya hadir usai jeda berikut.